Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak... Kita tidak akan merahsiakan apa-apa sekalipun. Janganlah besok ada orang persoalkan Ambalat macam mana. Apakah sudah ditandatangani? Apakah apa di sebalik bertandatangan Ambalat? Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi. Blok Ambalat kembali memanas. Kapal perang digerakkan, jet tempur disiagakan, dan satu kesalahan kecil saja berpotensi mengubah stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi bukan sekadar isu lama yang terus diulang media. Di balik patroli TNI AL, pengerahan F-16, hingga pernyataan tegas Perdana Menteri Malaysia, tersimpan dinamika yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Pertanyaannya, apakah ini hanya patroli rutin, atau ada pesan besar yang sedang dikirim oleh kedua negara? Mari kita bedah pelan-pelan. Semua bermula dari satu peta. Pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta maritim sepihak yang memasukkan wilayah yang kini dikenal sebagai Blok Ambalat ke dalam klaim mereka. Indonesia menolak tegas peta tersebut. Sejak saat itu, sengketa Ambalat di Laut Sulawesi menjadi seperti bom waktu kadang tenang, kadang kembali bergetar. Indonesia berpegang pada ketentuan hukum laut internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1935 atau UNCLOS 1935. Sementara Malaysia memiliki interpretasi batasnya sendiri. Masalahnya, Ambalat bukan wilayah laut biasa. Kawasan ini disebut-sebut menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar. Artinya, ini bukan sekadar soal garis di peta, tetapi juga soal energi, ekonomi, dan pengaruh geopolitik jangka panjang. Media nasional seperti Antara, Detik, dan Berita Satu beberapa kali menegaskan bahwa ini bukan konflik baru. Namun setiap kali aktivitas meningkat di sana, publik selalu bertanya, apakah kita sedang menuju konfrontasi? Dan disinilah titik sensitifnya. Karena perbatasan laut bukan sekadar koordinat GPS, ia menyangkut harga diri negara. Kalau menurut kamu, apakah sengketa seperti ini bisa selesai hanya lewat diplomasi atau kekuatan militer tetap menjadi faktor penentu? Tulis dulu pendapat kamu, kita lanjut. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Belakangan ini TNI Angkatan Laut memperkuat patroli di kawasan sengketa. 2 kapal perang dikerahkan, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653. Langkah ini disebut sebagai patroli rutin. Tetapi para pengamat memahami bahwa timing selalu punya makna. Korps Marinir dan Kopaska juga disebut turut disiagakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran wilayah. Titik strategis seperti Karang Unarang mendapat perhatian khusus. Simbol kehadiran Indonesia dijaga. Fasilitas navigasi dirawat. Di darat, Pulau Sebatik juga diperketat pengawasannya. Patok perbatasan diperiksa ulang, tidak ada ruang untuk kesalahan administratif. Dan bukan hanya laut, dari udara TNI AU menyiagakan F-16 Fighting Falcon dan Shoei Su-27 di sekitar wilayah perbatasan. Sistem pertahanan darat, laut, dan udara mulai terlihat terintegrasi. Ini bukan sekadar simbolik, ini adalah pesan. Sementara itu di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam berbagai laporan media seperti Malam Mail dan The Star menegaskan bahwa negaranya tetap memilih jalur diplomasi. Menariknya, Malaysia bahkan menolak istilah Ambalat. Mereka lebih memilih menyebutnya Laut Sulawesi untuk blok ND6 dan ND7. Sebuah istilah bisa menjadi strategi, karena dalam sengketa wilayah, penamaan adalah bentuk klaim psikologis. Berdebat, Malaysia justru diam-diam menyiapkan lompatan militer terbesar dalam sejarahnya. Tahun 2026, satu keputusan mengejutkan, dikabarkan akan mengubah keseimbangan kekuatan udara kawasan. 100 jet tempur baru. Langit Asia Tenggara tak lagi sama. Apakah ini sinyal bahwa Malaysia sedang bersiap menghadapi konflik besar? 2026. Tahun 2026 menjadi titik balik kekuatan militer Malaysia. Negara yang selama ini dikenal tenang, defensif, dan berhitung, kini mulai menunjukkan wajah baru yang jauh lebih tegas dan strategis. Malaysia tidak lagi sekadar menjaga wilayahnya. Malaysia sedang membangun kekuatan untuk mencegah perang sebelum perang itu terjadi. Kekuatan udara, rencana pembelian 100 jet tempur. Dalam laporan internal pertahanan yang mulai bocor ke publik,
Malaysia dikabarkan akan membeli hingga 100 unit jet tempur generasi terbaru pada tahun 2026. Jika rencana ini terrealisasi, maka Malaysia akan memiliki armada tempur udara terbesar kedua di Asia Tenggara. Kemampuan air superiority Malaysia akan meningkat drastis. Jangkauan serangan dan patroli udara akan mencakup Laut Cina Selatan, Selat Malaka, wilayah perbatasan udara strategis Asia Tenggara. Jet-jet ini dikabarkan akan dilengkapi radar ESA, rudal udara ke udara jarak jauh, sistem peperangan elektronik modern, kemampuan operasi siang dan malam dalam segala cuaca. Ini bukan sekadar pembelian pesawat, ini adalah pesan geopolitik. Mengapa 100 jet? Mengapa jumlahnya sebesar itu? Jawabannya ada pada 3 ancaman utama. Pertama, eskalasi Laut Cina Selatan. Malaysia berada di titik rawan konflik klaim wilayah dan jalur energi. Kedua, perlombaan senjata di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga terus meningkatkan kekuatan udara dan laut. Ketiga, perlindungan jalur ekonomi dan energi. Lebih dari setengah perdagangan Malaysia bergantung pada jalur laut strategis. Dengan 100 jet tempur, Malaysia tidak perlu menyerang lebih dulu. Cukup membuat lawan berpikir 1000 kali. Kekuatan darat dan laut, tulang punggung pertahanan. Selain udara, militer, Malaysia tahun 2026 juga memperkuat Angkatan Darat, modernisasi tank dan kendaraan lapis baja. Unit infanteri mekanis dengan perlengkapan digital. Fokus pada pertahanan cepat dan perang hibrida. Angkatan Laut, kapal perang multi-role, kapal patroli bersenjata berat, penguatan armada untuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Semua ini disatukan oleh sistem komando dan intelijen terpadu. Diam, cepat, mematikan. Malaysia tidak mengandalkan jumlah pasukan besar. Mereka mengandalkan presisi, kecepatan, efek kejut. Doktrin barunya sederhana. Jika konflik tak bisa dihindari, maka kemenangan harus cepat dan menentukan. Tahun 2026, Malaysia bukan lagi pemain pinggiran. Dengan rencana 100 jet tempur, kekuatan udara Malaysia berpotensi mengubah peta militer Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Malaysia siap? Melainkan, apakah kawasan siap menghadapi Malaysia yang baru? Dan fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Di tengah narasi yang memanas, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan satu hal penting. Kesiapan militer adalah instrumen untuk menjaga perdamaian, bukan untuk memicu konflik. Kalimat ini terdengar klise. Namun jika dilihat lebih dalam, inilah strategi klasik deteren menunjukkan kekuatan agar tidak perlu menggunakannya. Indonesia memperkuat patroli. Malaysia merencanakan modernisasi militer. Keduanya meningkatkan kesiapan. Namun keduanya juga tetap membuka ruang dialog bilateral. Artinya apa? Ini bukan soal siapa paling kuat. Ini tentang siapa yang paling konsisten menjaga stabilitas tanpa kehilangan kedaulatan. Ambalat hari ini menjadi cerminan geopolitik Asia Tenggara yang semakin kompleks. Apalagi kawasan ini tidak jauh dari Laut Cina Selatan yang juga penuh dinamika. Dan disinilah jawaban dari open loop di awal tadi. Ketegangan ini bukan tanda perang yang akan meledak. Ini adalah fase show of presence. Pesan Indonesia jelas kedaulatan tidak bisa ditawar. Pesan diplomatiknya juga jelas hubungan baik tetap menjadi prioritas. Dua pesan berjalan bersamaan, dan justru disitulah kecanggihannya. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah pendekatan tegas namun tetap diplomatis seperti ini sudah tepat? Atau Indonesia seharusnya mengambil langkah yang lebih keras? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena isu Ambalat ini bukan hanya soal pemerintah. Ini soal masa depan wilayah dan sumber daya kita. Ketegangan Indonesia dan Malaysia di blok Ambalat mungkin akan terus muncul dalam siklus tertentu. Namun satu hal tetap konsisten: penguatan patroli, diplomasi yang terus berjalan, dan komitmen menjaga stabilitas kawasan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.